Zinedine Zidane, salah satu kartu merah paling ikonik dan sekaligus paling disayangkan dalam sejarah Piala Dunia, terjadi pada final tahun 2006 di Berlin. Ketika pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu, dengan skor imbang 1-1, Zidane yang baru saja mencetak gol penalti pembuka untuk Prancis tiba-tiba kehilangan kendali diri. Setelah beradu mulut dengan bek Italia Marco Materazzi, Zidane berbalik dan menanduk dada lawannya dengan keras hingga Materazzi terjatuh. Wasit yang tidak melihat langsung kejadian itu akhirnya mengeluarkan kartu merah langsung berdasarkan laporan asisten wasit. Aksi impulsif ini meninggalkan tim Prancis dengan 10 orang di saat-saat krusial dan akhirnya Italia menang lewat adu penalti. Zidane yang seharusnya mengakhiri karir internasionalnya dengan mulia justru menutupnya dengan momen memalukan yang masih dikenang hingga kini sebagai contoh klasik hilangnya konsentrasi di puncak pertandingan. David Beckham pada babak 16 besar Piala Dunia 1998 di Saint Etienne, David Beckham yang saat itu masih berusia 23 tahun menjadi sorotan karena aksi cerobohnya yang membuat Inggris harus bermain dengan 10 orang. Setelah Diego Simeone melakukan pelanggaran keras dari belakang dan kemudian mengacak-acak rambut Beckham saat ia sedang terjatuh, Beckham yang kesal langsung menendang ke arah lawannya. Wasit Kim Milton Nielsen yang berada sangat dekat langsung mengeluarkan kartu merah tanpa ragu. Kejadian ini terjadi saat skor masih imbang 2-2 dan pertandingan memasuki perpanjangan waktu. Tanpa Beckham, Inggris bertahan dengan gagah, tapi akhirnya kalah melalui adu penalti. Momen ini sempat membuat Beckham menjadi kambing hitam di Inggris, meski kemudian ia bangkit dan menjadi legenda. Aksi impulsif ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mengendalikan emosi di panggung besar. Wayne Rooney, di perempat final Piala Dunia 2006, Wayne Rooney mencatatkan salah satu momen paling memalukan dalam karirnya saat menghadapi Portugal. Di menit ke-61 dengan skor imbang, Rooney yang frustrasi karena kalah adu fisik dengan Ricardo Carvalho secara sengaja menginjak kaki bek Portugal itu. Cristiano Ronaldo, rekan setim Rooney di Manchester United, langsung berlari ke arah wasit Horacio Elizondo dan meminta kartu merah. Wasit pun mengusir Rooney. Setelah kejadian, Ronaldo sempat mengedipkan mata ke bangku cadangan Portugal yang membuat amarah fans Inggris semakin membara. Inggris akhirnya kalah melalui adu penalti. Rooney kemudian mengakui bahwa itu adalah salah satu momen terburuk dalam karir internasionalnya, meski ia tetap membela tindakannya sebagai bagian dari permainan yang emosional. Rigobert Song mencatatkan sejarah kelam di Piala Dunia 1994 saat Kamerun bertemu Brazil. Baru berusia 17 tahun, Song menjadi pemain termuda yang pernah mendapat kartu merah langsung di putaran final Piala Dunia. Di menit ke-63, ketika Brazil unggul 1-0, Song mencoba menghentikan serangan Bebeto dengan tackle dua kaki yang sangat ketat dan berbahaya. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah tanpa ampun. Kehilangan Song membuat pertahanan Kamerun semakin rapuh dan Brazil akhirnya menang telak 3-0. Meski demikian, Song tetap dikenang sebagai talenta muda Kamerun yang penuh semangat, meski emosinya masih harus diasah. Rekornya sebagai pemain termuda yang diusir di Piala Dunia masih bertahan hingga sekarang. Jose Batista, salah satu kartu merah paling cepat dan absurd dalam sejarah Piala Dunia terjadi hanya dalam hitungan detik pada pertandingan grup Uruguay melawan Skotlandia di Meksiko 1986. Baru 56 detik pertandingan berjalan, Jose Batista langsung melancarkan tackle brutal dari belakang terhadap Gordon Strachan yang sedang mengendalikan bola. Wasit asal Prancis, Joel Quinio, tidak ragu sedikit pun dan langsung mengeluarkan kartu merah langsung. Aksi ini membuat Uruguay bermain dengan 10 orang sejak awal, tapi mereka berhasil bertahan dan mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0 yang cukup untuk lolos ke babak selanjutnya. Batista sendiri mengaku tidak sengaja masuk rekor dunia sebagai kartu merah tercepat, tapi momen ini tetap menjadi contoh nyata betapa disiplin sangat penting sejak peluit pertama dibunyikan. Kejadian ini menunjukkan betapa emosi dan agresivitas berlebihan bisa langsung menghancurkan rencana tim. Ariel Ortega mencatatkan salah satu kartu merah paling konyol dalam sejarah Piala Dunia saat Argentina menghadapi Belanda di perempat final 1998. Dalam laga yang masih imbang 1-1 dan ketika Argentina sebenarnya berada di posisi menguntungkan karena Belanda telah kehilangan satu pemain, Ortega justru membuat keputusan fatal. Ia terjatuh di kotak penalti dan berusaha mendapatkan hadiah penalti. Tetapi wasit Arturo Brizio Charter menilai aksinya sebagai simulasi dan memberinya kartu kuning. Frustrasi karena protesnya tidak digubris, Ortega kehilangan kendali emosi dan menanduk wajah kiper Edwin van der Sar tepat di depan wasit. Tanpa ragu, kartu merah pun langsung dikeluarkan. Argentina yang semula unggul jumlah pemain kehilangan momentum penting.
lalu harus bertahan menerima kenyataan pahit setelah Dennis Bergkamp mencetak gol kemenangan Belanda. Insiden ini hingga kini dikenang sebagai contoh sempurna bagaimana satu tindakan impulsif dapat mengubah nasib tim di panggung terbesar sepak bola dunia. Claudio Caniggia, meski dikenal karena gol kemenangannya yang legendaris melawan Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 1990, Claudio Caniggia juga punya sisi ceroboh yang membuatnya mendapat kartu merah di turnamen yang sama. Setelah akumulasi kartu kuning sepanjang fase grup dan babak gugur, emosinya meledak di pertandingan selanjutnya. Caniggia yang sedang berada di bangku cadangan tidak tahan melihat keputusan wasit dan melontarkan kata-kata kasar serta protes keras. Wasit pun mengusirnya langsung dari pinggir lapangan, membuatnya menjadi salah satu pemain pertama yang mendapat kartu merah sebagai pemain cadangan di Piala Dunia. Akibatnya, ia gagal bermain di final melawan Jerman. Meski Argentina kalah di final, aksi Caniggia di lapangan tetap dikenang. Tapi insiden ini menjadi pelajaran bahwa disiplin harus dijaga dimanapun, bahkan dari luar lapangan. Wilmar Barrios menciptakan salah satu momen paling kontroversial di babak 16 besar Piala Dunia 2018 saat Kolombia menghadapi Inggris. Dalam pertandingan yang berlangsung panas dan penuh tensi, Barrios terlibat adu fisik dengan Jordan Henderson pada babak kedua. Di tengah emosi yang memuncak, gelandang Kolombia itu tiba-tiba menanduk wajah Henderson. Sebuah tindakan yang langsung memancing reaksi para pemain di lapangan. Meski insiden terjadi di hadapan wasit Mark Geiger, Barrios hanya diganjar kartu kuning, keputusan yang kemudian menuai banyak kritik karena dianggap layak berujung kartu merah langsung. Beruntung bagi Kolombia, ia tetap bisa melanjutkan pertandingan dan membantu timnya memaksakan laga hingga adu penalti. Namun Kolombia akhirnya tersingkir setelah kalah 4-3 dalam drama tos-tosan. Insiden ini tetap dikenang sebagai contoh bagaimana emosi yang tak terkendali bisa hampir berujung petaka di panggung terbesar sepak bola dunia. Rigobert Song kembali menorehkan catatan kelam di Piala Dunia 1998 saat Kamerun menghadapi Chili. Setelah sebelumnya diusir pada Piala Dunia 1994, Song menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menerima kartu merah di dua edisi Piala Dunia berbeda. Dalam laga fase grup yang berlangsung ketat itu, ia sudah mengantongi kartu kuning sejak awal pertandingan. Namun pada babak kedua, pelanggaran berikutnya membuat wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman membuat Kamerun harus berjuang dengan 10 orang dan akhirnya hanya mampu meraih hasil imbang. Meski dikenal sebagai bek tangguh, karismatik, dan pemimpin di lapangan, insiden ini menunjukkan bagaimana semangat juangnya terkadang melampaui batas disiplin. Rekor tersebut membuat nama Song terus dikenang dalam pembahasan kartu merah paling terkenal di sejarah Piala Dunia. Claudio Marchisio menjadi salah satu penyebab kekalahan Italia di Piala Dunia 2014 lewat kartu merah kontroversial yang masih diperdebatkan hingga kini. Pada laga penentuan melawan Uruguay, saat skor masih 0-0, Marchisio melakukan tackle dengan stut terangkat ke arah kaki Egidio Arevolarios pada menit ke-59. Wasit Marco Antonio Rodriguez langsung mengusirnya tanpa banyak pertimbangan. Keputusan yang dianggap terlalu keras oleh banyak pihak. Bermain dengan 10 orang selama lebih dari 30 menit membuat Italia berada di bawah tekanan besar. Meski bertahan dengan gigih, Azzurri akhirnya tumbang setelah Diego Godin mencetak gol kemenangan Uruguay di menit-menit akhir. Kekalahan 1-0 itu memastikan Italia tersingkir di fase grup. Marchisio mengaku hukuman tersebut terlalu berat, tapi insiden ini tetap dikenang sebagai salah satu kartu merah paling merugikan sekaligus simbol berakhirnya era keemasan Italia di Piala Dunia.